Selamat datang di channel Kisah Teddy, tempat di mana setiap cerita membawa kita pada perjalanan penemuan diri dan kebijaksanaan hidup. Apakah Anda pernah merasa seperti impian Anda terhalang oleh berbagai tantangan? Di episode kali ini, kita akan mengikuti perjalanan Raka, seorang pemuda yang merasa putus asa karena impian besarnya tak kunjung terwujud. Dalam pencariannya, ia bertemu Teddy, sang guru bijak, yang siap membimbingnya melalui pelajaran hidup yang berharga. Siapkan hati Anda untuk menyelami kisah yang akan mengubah cara pandang Anda tentang kehidupan dan memberi makna baru pada keyakinan Anda. Mari kita mulai cerita ini dan temukan bersama kebijaksanaan yang tersembunyi. Raka, seorang pemuda berusia 25 tahun, duduk termenung di bangku taman yang sepi, dikelilingi oleh deretan pohon yang tampak seperti saksi bisu dari semua harapan dan impian yang pernah ia rajut. Di antara riuhnya kehidupan di kota, Raka merasakan hampa yang mendalam. Mimpinya untuk menjadi seorang seniman terkenal, menorehkan warna di kanvas dunia, tersembunyi di balik bayang-bayang kekecewaan. Setiap usaha yang dilakukannya tampak sia-sia. Pameran yang dinantikan tidak pernah terwujud, dan undangan untuk tampil di acara seni seolah menghindarinya. Ia merasa seperti burung yang terperangkap dalam sangkar, rindu untuk terbang, namun tak tahu bagaimana cara membuka kunci yang mengikatnya. Lelah berjuang dan ditimpa keraguan, Raka mulai kehilangan keyakinan. Suara dalam kepalanya mengingatkan akan semua kegagalan, menyemai benih keraguan yang semakin berkembang. Apakah aku memang ditakdirkan untuk gagal? Pikirnya. Dunia ini seakan memusuhi mimpinya, menjadikannya semakin terasing dari impian yang pernah membara dalam dirinya. Kekecewaan itu bagaikan kabut yang menutupi jalan hidupnya, menghalangi cahaya harapan untuk bersinar. Dalam keputusasaan, Raka mengingat saran dari seorang teman dekat yang selalu berusaha memberi semangat. Cobalah bertemu Teddy, sang guru bijak di desa terpencil itu. Mungkin dia bisa memberimu perspektif baru, kata temannya. Raka merasa skeptis, namun ada sedikit rasa ingin tahu yang menggerakkan langkahnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju desa itu, berharap menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Saat Raka tiba di desa, suasana yang tenang dan damai menyambutnya. Di tengah hijaunya pepohonan dan suara alam yang lembut, Raka merasa seolah berada di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Ia menelusuri jalan setapak menuju rumah Teddy, hatinya berdebar, antara rasa penasaran dan kecemasan. Apa yang akan ia pelajari dari guru bijak ini? Begitu tiba di depan rumah sederhana Teddy, Raka terpesona oleh aura ketenangan yang terpancar dari tempat itu. Teddy, seorang pria tua dengan janggut putih dan mata yang penuh kebijaksanaan, menyambutnya dengan senyuman hangat. "Selamat datang, Raka. Aku sudah menunggu kedatanganmu." Suara Teddy menenangkan, seolah-olah semua beban yang ia pikul selama ini bisa sedikit terangkat. Raka merasa ada yang berbeda ketika berada di dekat Teddy. Seperti ada aliran energi positif yang mengalir, menyentuh hatinya yang terluka. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa pertemuan ini mungkin bukan kebetulan. Ini adalah awal dari perjalanan baru, yang bisa membawanya kepada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan keyakinan. Apa yang akan Raka pelajari dari Teddy? Dengan rasa penasaran yang membara, ia siap untuk mendengarkan setiap kata yang akan keluar dari bibir sang guru bijak, berharap bisa menemukan kembali cahaya yang selama ini redup dalam dirinya. Setelah menyiapkan secangkir teh herbal yang harum, Teddy mengajak Raka duduk di beranda rumahnya, dikelilingi oleh suara alam yang menenangkan. Matahari mulai tenggelam, memancarkan cahaya keemasan yang menyelimuti segala sesuatu di sekeliling mereka. Suasana itu menciptakan nuansa magis, seakan dunia di luar masalah dan kekhawatiran. Teddy mengamati Raka dengan tatapan yang penuh perhatian, dan Raka merasa seperti sebuah buku yang terbuka, siap untuk dibaca oleh sang guru. Dengan lembut, Teddy mulai bercerita. Suaranya serupa melodi lembut yang meresap ke dalam hati. "Dengarkan kisah seekor burung yang pernah aku temui," ujarnya. "Burung ini memiliki sayap yang indah, mampu terbang tinggi di langit. Namun, suatu hari ia terluka. Sayapnya terjebak dalam jaring yang tidak terlihat, membuatnya tidak bisa terbang lagi.
Raka mendengarkan dengan seksama, bayangan burung itu berkelana dalam pikirannya. Teddy melanjutkan, awalnya, burung itu merasa hidupnya sudah berakhir. Ia merindukan kebebasan yang dulu ia nikmati. Hari demi hari, ia terpuruk dalam kesedihan, merasa kehilangan segalanya. Namun, di tengah keputusasaan itu, burung itu mulai beradaptasi. Ia mulai menjelajahi dunia baru di darat. Dengan perlahan, Teddy melanjutkan. Burung itu belajar cara berjalan, menemukan keindahan yang tersembunyi di tanah. Ia menemukan bahwa meskipun terpisah dari langit, masih banyak hal indah yang bisa dinikmati di bumi. Burung itu mulai menjelajahi setiap sudut, merasakan kehangatan sinar matahari di atas bulunya, dan mendengar suara-suara alam yang mengelilinginya. Perlahan, ia belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru. Raka merasa hatinya bergetar mendengar kisah itu. Ia bisa merasakan kedalaman perasaan burung itu, dan ada sesuatu yang mulai menyentuh jiwanya. Pesan dari kisah ini, Teddy menjelaskan, adalah bahwa terkadang kita hanya perlu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana kita, dan kehilangan bisa menjadi kesempatan untuk menemukan diri kita yang sebenarnya. Raka merenungkan kata-kata Teddy. Selama ini, ia merasa terjebak dalam rasa sakit karena impian yang tidak terwujud. Ia tidak menyadari bahwa mungkin, di balik semua kekecewaan itu, ada pelajaran berharga yang menunggu untuk ditemukan. Teddy terus berbicara. Kehilangan Raka bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Setiap kesulitan mengajarkan kita untuk bangkit, untuk beradaptasi, dan untuk menemukan makna dalam situasi yang tampaknya gelap. Teddy menatap Raka dalam-dalam. Ketika kau menghadapi kegagalan atau kehilangan, ingatlah burung itu. Biarkan dirimu belajar untuk berjalan ketika terbang tidak mungkin. Temukan keindahan di sekelilingmu, bahkan di saat-saat tergelap. Kekuatanmu terletak pada bagaimana kau memilih untuk menghadapi tantangan itu. Kata-kata Teddy seolah menciptakan sinar harapan di dalam diri Raka. Dalam hatinya, ia merasa ada yang mulai bergerak, menggeser kepingan-kepingan yang selama ini membuatnya terpuruk. Ia mulai menyadari bahwa mungkin, justru melalui kisah burung yang kehilangan sayap ini, ia bisa menemukan cara untuk bangkit dari kekecewaannya. Dengan semangat yang baru, Raka bertekad untuk tidak hanya melihat kehilangan sebagai akhir, tetapi sebagai sebuah kesempatan untuk menemukan jalan baru. Seperti burung itu, ia ingin belajar untuk merayakan setiap langkah kecil, menemukan keindahan dalam proses, dan merangkul perjalanan hidupnya, apapun bentuknya. Setelah mendengar kisah burung yang kehilangan sayap, Raka merasa hatinya bergetar. Tetapi, meskipun ada secercah harapan yang menyala, keraguan masih membayang di pikirannya. Bagaimana ia bisa melanjutkan ketika dunia tampak begitu tidak bersahabat? Teddy seakan merasakan pergolakan dalam diri Raka, mengajak pemuda itu untuk berjalan-jalan di hutan di sekitar rumahnya. Hutan itu rimbun dan memikat, dipenuhi dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan daun-daun yang bergetar lembut oleh angin. Teddy berjalan di samping Raka, melangkah pelan, membiarkan suara alam menyelimuti mereka. Suara burung bernyanyi, gemerisik daun, dan desiran angin menciptakan simfoni alami yang membuat Raka merasa tenang, meskipun jiwanya masih diliputi kebingungan. Lihatlah pohon-pohon ini, Teddy tiba-tiba berkata, menunjuk pada pohon besar di depan mereka. Mereka tumbuh tanpa peduli badai atau terik matahari yang datang dan pergi. Mereka tahu bahwa hidup adalah tentang bertahan dan beradaptasi. Raka menatap pohon itu, memperhatikan akar-akar yang kokoh mengakar dalam tanah, dan cabang-cabang yang menjulang ke langit. Tapi kadang-kadang, pohon juga bisa patah, Teddy, jawab Raka. Suara ketidakpastian menggema dalam dirinya. Apa yang terjadi jika semua usaha itu sia-sia? Teddy tersenyum. Benar, Raka. Namun, penting untuk diingat bahwa patah bukanlah akhir dari segalanya. Setiap kali sebuah pohon patah, ia memberikan ruang bagi yang baru untuk tumbuh. Terkadang, hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, tetapi keyakinan bahwa kita akan menemukan jalan, bahkan saat dunia terasa gelap,
adalah kekuatan sejati. Raka merasakan ketegangan di dalam dadanya mulai mereda. "Apa yang kau maksud dengan keyakinan, Teddy?" tanyanya, merasa penasaran. Keyakinan, Teddy menjelaskan, adalah tentang percaya pada diri sendiri, pada proses yang sedang berlangsung, dan pada kekuatan alam semesta untuk membimbingmu. Itu bukan tentang selalu menang, tetapi tentang tetap berdiri, meski harapan terlihat tipis. Ketika kau menghadapi kesulitan, keyakinanmu akan menjadi cahaya yang menuntun jalanmu. Raka merenungkan kata-kata tersebut. Ia mulai memahami bahwa keyakinan bukanlah sesuatu yang muncul secara instan. Itu adalah sebuah perjalanan. Itu adalah komitmen untuk melangkah maju, bahkan ketika jalanan tampak terjal. Teddy melanjutkan, "Seperti pohon yang tumbuh, kita juga harus bersedia untuk menerima segala tantangan yang datang. Tanpa badai, kita tidak akan pernah menghargai sinar matahari. Tanpa kegelapan, cahaya tidak akan pernah terasa berarti." Ketika mereka berjalan lebih jauh, Raka mulai melihat hal-hal dengan cara yang berbeda. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya fokus pada kegagalan dan kekecewaan, tanpa memberi ruang bagi keyakinan untuk tumbuh. Teddy berhenti sejenak di depan sebatang pohon yang tumbuh miring, akarnya menjalar dengan gigih mencari tanah yang lebih subur. "Lihat pohon ini, Raka. Ia mungkin tidak tumbuh lurus, tetapi ia tetap berjuang untuk hidup. Ia beradaptasi, menemukan cara untuk tumbuh, meski dalam kondisi sulit." Raka merasa tergerak. Ia mulai membayangkan dirinya sebagai pohon itu, menghadapi segala rintangan yang menghalangi. "Jadi, apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, suaranya penuh harap. "Bersandarlah pada keyakinanmu, Raka. Tanamkan dalam dirimu bahwa setiap langkah kecil menuju impianmu adalah sebuah pencapaian. Jangan biarkan kekecewaan merenggut keinginanmu untuk tumbuh. Ingatlah, perjalananmu tidak selalu tentang seberapa cepat kau sampai di tujuan, tetapi seberapa kuat kau bertahan dalam prosesnya." Kata-kata Teddy bergema di hati Raka. Dalam keheningan hutan, ia merasakan sebuah kebangkitan. Semangat yang sempat redup kini mulai menyala kembali. Ia bertekad untuk berfokus pada langkah-langkah kecil, menggali keyakinan dalam dirinya, dan menjalani hidup dengan semangat baru. Meskipun dunia tampak tidak bersahabat, ia percaya, dengan keyakinan sebagai panduan, ia bisa menemukan jalannya sendiri. Dengan hati yang lebih ringan, Raka melangkah maju, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dalam perjalanan hidupnya. Ia tahu bahwa keyakinan adalah kunci untuk membuka pintu impian yang selama ini terasa begitu jauh. Dalam perjalanan pulang, dia merasa seperti pohon yang baru mulai tumbuh dengan akar yang semakin kuat dan cabang yang menjulang tinggi menuju harapan. Setelah merenungkan pelajaran berharga tentang keyakinan, Raka kembali menghadap Teddy dengan harapan baru. Namun, di balik semangat yang mulai menyala, ia merasakan gelombang kecemasan yang tak kunjung reda. Masih ada pertanyaan di benaknya, seakan mengganjal di relung hati. Ia ingin mengerti lebih dalam tentang bagaimana menghadapi hidup yang tak terduga dan penuh ketidakpastian. Teddy, melihat keraguan dalam mata Raka, mengajak pemuda itu menuju tepi sungai yang mengalir tenang. Airnya berkilau, memantulkan sinar matahari, seperti cermin yang menunjukkan keindahan alam. "Kau lihat air ini?" tanya Teddy, sambil menunjuk ke permukaan sungai yang beriak lembut. "Air ini adalah contoh sempurna tentang bagaimana kita seharusnya menjalani hidup." Raka mengikuti pandangan Teddy, merasakan ketenangan yang terpancar dari aliran air. "Bagaimana maksudmu, Teddy?" tanyanya, semakin penasaran. Teddy mengambil sumber air dan mengisinya, lalu mengulurkan tangan Raka untuk memegang air tersebut. "Cobalah pegang air ini di telapak tanganmu," katanya. Raka mengangguk dan mulai menggenggam air dengan hati-hati. Namun, seiring ia mencoba menggenggamnya lebih erat, air itu justru semakin banyak yang tumpah, mengalir keluar dari sela-sela jarinya. "Lihat," Teddy berkata dengan lembut. "Semakin kau berusaha memegangnya dengan kuat, semakin sulit hasilnya terlihat. Begitu pula dengan hidupmu.
Ketika kau berusaha keras untuk mengontrol setiap aspek, kau justru akan menemukan dirimu dalam kesulitan. Raka tertegun. Ia melihat air yang mengalir, seperti mimpi dan harapan yang sering kali terasa slip dari genggamannya. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, mulai memahami inti dari pelajaran ini. Teddy tersenyum dan melanjutkan, melepaskan kendali bukan berarti menyerah, Raka. Itu adalah tentang memberi ruang untuk kehidupan berjalan sesuai dengan jalannya. Terkadang, ketika kita memaksa sesuatu terjadi dengan cara kita kehilangan pandangan tentang apa yang sebenarnya kita butuhkan. Sambil terus memegang air, Raka mulai merasakan betapa sulitnya untuk membiarkan sesuatu mengalir tanpa tekanan. Tapi Teddy, bagaimana jika aku melepas kendali dan segala sesuatunya menjadi kacau? Keluhnya, merasakan ketakutan menyelusup dalam pikirannya. Teddy menggelengkan kepalanya. Itulah kesalahan banyak orang, Raka. Mereka berpikir bahwa melepas kendali berarti kehilangan segalanya. Namun, ketika kita memberi ruang, kadang-kadang kita menemukan hal-hal yang lebih baik daripada yang pernah kita bayangkan. Ketika kita melepaskan, kita memungkinkan diri kita untuk menerima hal-hal yang mungkin tidak kita duga sebelumnya. Raka merenungkan kata-kata Teddy. Ia teringat kembali pada saat-saat di mana ia mencoba mengendalikan semua hal dalam hidupnya, keberhasilan, hubungan, bahkan impiannya. Setiap kali ia merasa gagal, ia terjebak dalam kekecewaan, seolah dunia sedang menghukum dirinya. Tapi bagaimana jika aku kehilangan segalanya? Tanyanya, penuh keraguan. Ketika kau melepaskan, Teddy berkata tegas, kamu tidak kehilangan segalanya. Sebaliknya, kau mungkin menemukan dirimu kembali. Dalam ketidakpastian, ada peluang untuk pertumbuhan. Ingatlah, dalam hidup, kita tidak dapat mengontrol semua hal, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Ketika air dalam telapak tangannya mulai mengalir lebih banyak, Raka menyadari bahwa ia tidak dapat menghentikan aliran itu. Ia mulai mengubah cara genggamannya, mengendurkan cengkeramannya, dan membiarkan air mengalir. Tiba-tiba, dia merasakan ketenangan menyelimuti hatinya. Dengan melepaskan kekuasaan yang selalu ingin ia miliki, ia mulai merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sekarang, coba pegang air ini dengan lembut, Teddy menyarankan. Raka mengikuti instruksi Teddy, mengubah cara ia memegang air. Dan kali ini, meskipun beberapa air tetap tumpah, ia juga bisa merasakan aliran yang lebih banyak tetap berada di telapak tangannya. Lihat Raka, dengan lembut, kau masih bisa menjaga sebagian air itu tetap ada, tanpa harus memaksanya. Kehidupan pun demikian. Ketika kau melepaskan kendali, kamu akan menemukan ketenangan yang mungkin kau cari selama ini. Raka tersenyum, merasa seolah beban di bahunya mulai terangkat. Dia mulai memahami bahwa melepaskan bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal baru, sebuah pelajaran tentang menemukan kedamaian dalam ketidakpastian. Saat mereka beranjak dari tepi sungai, Raka tahu bahwa ia tidak hanya belajar tentang melepaskan kendali, ia juga belajar untuk membuka hatinya pada pengalaman-pengalaman baru yang akan datang. Ketenangan yang baru ditemukan ini akan membimbingnya dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan, membawanya pada jalan yang lebih berarti. Dengan setiap langkah yang diambil, ia bertekad untuk memberi ruang bagi hidupnya, membiarkan segala sesuatunya mengalir sesuai takdirnya. Setelah merenungkan pelajaran tentang melepaskan kendali, Raka merasakan semangatnya semakin menguat. Namun, dalam dirinya masih ada keraguan yang menggelayut, keraguan tentang arti sebenarnya dari perjalanan yang ia tempuh. Dengan beraninya, ia melangkah mendekati Teddy yang duduk tenang di bawah naungan pohon rindang, menunggu kehadirannya dengan sabar. Teddy, Raka mulai, aku sudah belajar banyak dari kau. Tapi, kadang-kadang, aku merasa terjebak dalam keinginan untuk melihat hasil dari usahaku. Bagaimana aku bisa tetap berfokus pada prosesnya ketika hasilnya seringkali tampak begitu jauh? Teddy tersenyum bijak, seolah memahami perjuangan batin Raka. Mari kita lakukan sesuatu yang sederhana.
katanya sambil mengeluarkan sebuah kantong kecil dari balik jubahnya. Aku ingin kau menanam benih ini. Benih? Raka bertanya. Heran. Ya, benih bunga yang indah. Tanamkan di sini dan kita akan melihat bagaimana ia tumbuh, jawab Teddy sambil menunjukkan area tanah yang subur di dekat mereka. Dengan semangat baru, Raka menerima benih itu dan mulai menggali lubang kecil di tanah. Dia memasukkan benih ke dalam lubang, menutupinya dengan tanah, dan menyiramnya dengan hati-hati. Ini mudah, pikirnya, merasa puas dengan tindakannya. Namun, seiring waktu berlalu, rasa antusiasme itu mulai memudar. Hari demi hari berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda bunga yang tumbuh dari tanah. Raka mulai merasakan frustrasi menguasai dirinya. Teddy, sudah berapa lama aku menunggu? Tanyanya, tak sabar. Seharusnya bunga ini sudah tumbuh sekarang. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Teddy tetap tenang, mengamati Raka dengan penuh perhatian. Ingat Raka, proses ini tidak selalu bisa dipercepat. Bunga membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Apa yang kau lihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari apa yang terjadi di bawah tanah. Raka menatap tanah, merasakan ketidakpuasan yang menyelimutinya. Tapi, semua usaha ini terasa sia-sia jika tidak ada hasil yang terlihat, keluhnya. Teddy menjelaskan dengan lembut. Hasil yang indah seringkali membutuhkan proses yang panjang dan penuh tantangan. Dalam kehidupan, kita seringkali terjebak dalam harapan hasil yang cepat, padahal esensi dari perjalanan kita terletak pada langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Raka terdiam, meresapi kata-kata Teddy. Dia mulai memahami bahwa selama ini ia terlalu fokus pada hasil akhir, sehingga melupakan keindahan dari perjalanan itu sendiri. Teddy melanjutkan, hidup bukan hanya tentang mencapai puncak, itu juga tentang semua pelajaran dan pengalaman yang kita kumpulkan sepanjang jalan. Setiap langkah yang kau ambil adalah bagian dari proses yang membentuk siapa dirimu. Dengan semangat baru, Raka memutuskan untuk mulai menikmati setiap momen. Dia mulai merawat tanah di sekitarnya, menghilangkan rumput liar, dan memberikan perhatian pada benih yang ditanamnya. Dia berbicara pada tanah, seolah mendorong benih untuk tumbuh, berharap dengan sepenuh hati. Beberapa minggu berlalu, dan Raka hampir kehilangan harapan. Namun, pada suatu pagi, saat dia datang untuk merawat benihnya, dia melihat sesuatu yang luar biasa. Tunas kecil muncul dari tanah. Rasa syukur dan kegembiraan meluap dalam dirinya, dan seolah itu adalah hasil dari semua usaha dan kesabarannya. Lihat Raka, seru Teddy, mengangkat tunas kecil itu. Apa yang kau lihat adalah hasil dari semua perhatian dan cinta yang kau berikan pada proses ini. Seringkali, kita tidak menyadari bahwa perjalanan itu sendiri adalah yang membentuk kita, bukan hanya hasil akhirnya. Raka merasa haru. Setiap detik yang dihabiskannya untuk merawat benih itu kini terasa berharga. Dia menyadari bahwa dalam ketidaksabaran dan frustrasinya, ia telah kehilangan pandangan tentang makna sejati dari perjalanannya. Aku mengerti sekarang Teddy, katanya dengan penuh rasa syukur. Proses inilah yang mengajarkanku kesabaran, cinta, dan perhatian. Teddy tersenyum bangga. Hidupmu adalah serangkaian langkah kecil yang membentuk gambaran yang lebih besar. Ketika kamu menghargai setiap proses, kamu akan menemukan kebahagiaan yang tak terduga, bahkan sebelum mencapai hasil akhir. Raka pulang dengan hati yang penuh, menyadari bahwa perjalanan hidupnya adalah tentang bagaimana ia belajar, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap langkah yang diambil. Ia bertekad untuk tidak lagi terjebak dalam harapan akan hasil, melainkan untuk merayakan proses yang membawanya menuju impiannya. Dengan semangat baru ini, Raka tahu bahwa tidak peduli seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, setiap momen adalah berharga. Dia merasa siap untuk melanjutkan perjalanannya, tidak hanya untuk mencapai hasil akhir, tetapi juga untuk menemukan keindahan di setiap langkah yang diambil. Hari-hari berlalu dengan Raka yang terus belajar dari Teddy, guru bijak yang telah mengubah cara pandangnya. Namun, meskipun banyak pelajaran berharga yang telah ia terima, ada kalanya gelapnya dunia kembali menyelimuti hatinya.
Raka merasakan tekanan dan kesepian yang menggerogoti semangatnya. Seolah-olah bayang-bayang masa lalu dan ketidakpastian masa depan menekan dirinya hingga ke titik terendah. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, memberikan cahaya oranye hangat di langit, Raka duduk termenung di dekat pohon tempat Teddy biasanya bermeditasi. Dalam pikirannya, kenangan akan teman-teman yang meninggalkannya saat ia dalam kesulitan kembali muncul. Ia merasa diabaikan, seolah-olah dalam keadaan terburuknya, dukungan dan kasih sayang yang ia harapkan tidak datang dari orang-orang terdekatnya. "Teddy," panggil Raka, suaranya penuh kesedihan. "Mengapa kadang-kadang dunia terasa begitu gelap? Ketika aku membutuhkan teman, mereka semua pergi. Rasanya sangat menyakitkan, seolah-olah aku sendirian dalam pertempuran ini." Teddy muncul dari balik pepohonan, wajahnya tenang dan penuh pengertian. "Raka, terkadang hidup akan membawa kita ke jalan yang menyakitkan. Tetapi ingat, dalam kegelapan, ada pelajaran yang menunggu untuk ditemukan." "Pelajaran apa yang bisa aku pelajari dari rasa sakit ini?" tanya Raka, merasa skeptis. Teddy duduk di sampingnya dan mengamati cahaya senja yang semakin redup. Ketika dunia terasa gelap, banyak orang berharap pada orang lain untuk membawa cahaya ke dalam hidup mereka. Namun, tidak semua orang akan selalu ada untuk memberi cahaya. Dalam momen-momen itu, kamu harus belajar untuk menjadi cahaya untuk dirimu sendiri. Raka menatap Teddy dengan penuh rasa ingin tahu. "Tapi bagaimana caranya? Apa yang bisa aku lakukan jika aku merasa begitu hampa?" "Biarkan aku memberitahu sebuah kisah," jawab Teddy, matanya berkilau penuh kebijaksanaan. Suatu ketika, ada seorang pelukis yang terkenal. Dia berjuang dengan kegelapan dalam hidupnya, merasa kesepian dan putus asa. Namun, alih-alih menunggu orang lain untuk memberikan inspirasi, ia mulai menciptakan karyanya sendiri, mengungkapkan emosinya melalui warna dan bentuk. Teddy melanjutkan, dia mengubah rasa sakitnya menjadi karya seni yang indah. Dari situ, ia menemukan bahwa kebahagiaan dan kekuatan bukanlah sesuatu yang diberikan, tetapi sesuatu yang bisa diciptakan. Setiap goresan kuasnya adalah cahaya yang dia bawa ke dalam hidupnya. Raka terdiam, merenungkan kisah tersebut. "Jadi, apa yang kau maksud dengan menciptakan cahaya sendiri?" tanyanya, semakin memahami inti pembicaraan Teddy. "Ciptakan ruang untuk dirimu sendiri," ujar Teddy. "Temukan apa yang membuatmu bahagia, apa yang memberi arti pada hidupmu. Apakah itu menulis, melukis, berkebun, atau hal lain yang kau cintai. Jadikan itu sebagai cahaya yang menerangi jalanmu." Raka mulai merasakan secercah harapan di dalam hatinya. "Tapi aku merasa kesepian, Teddy. Bagaimana jika aku tidak memiliki orang-orang di sekitarku yang mendukungku?" Teddy menatapnya dalam-dalam. "Kebahagiaanmu tidak harus bergantung pada orang lain. Ketika kamu belajar untuk mencintai diri sendiri dan menemukan kebahagiaan di dalam diri, kamu akan menjadi sumber cahaya yang tak tergoyahkan, bahkan dalam kegelapan yang paling pekat." Dengan semangat baru, Raka mulai merenungkan apa yang bisa dilakukannya untuk menciptakan cahayanya sendiri. Dia mulai menggambar, mencurahkan emosinya ke dalam sketsa yang menggambarkan perasaannya, kesedihan, harapan, dan kekuatan. Setiap garis dan warna seolah membawa rasa lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari berikutnya, ia menemukan cara untuk terhubung dengan dirinya sendiri, menyalakan lilin-lilin kecil dalam hidupnya. Ia berjalan-jalan di alam, merasakan keindahan di sekelilingnya, dan berbicara dengan pepohonan dan langit. Ia belajar untuk mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, merayakan setiap langkah kecil yang diambilnya. Raka mulai menemukan kebahagiaan dalam menciptakan cahayanya sendiri. Dengan setiap lukisan yang ia buat, setiap kalimat yang ia tulis, ia merasa lebih kuat dan lebih utuh. Dia menyadari bahwa kebahagiaannya tidak bergantung pada kehadiran orang lain, melainkan pada hubungan yang ia bangun dengan dirinya sendiri. Saat Raka merenungkan pelajaran ini, Teddy datang mendekat, melihat hasil karya Raka dengan tatapan bangga. "Lihatlah Raka, kamu telah menciptakan cahaya yang indah. Kamu telah belajar bahwa di tengah kegelapan, kamu bisa menjadi pelita bagi dirimu sendiri."
Dengan mata yang berbinar, Raka menjawab, "Terima kasih, Teddy. Aku sekarang memahami bahwa kekuatan sejati ada di dalam diri kita. Ketika dunia terasa gelap, aku tidak perlu menunggu orang lain untuk memberi cahaya. Aku bisa menciptakannya sendiri." Teddy tersenyum, merasa bangga pada muridnya. Ingatlah Raka, perjalanan hidup kita sering kali penuh dengan tantangan, tetapi kita memiliki kemampuan untuk menemukan cahaya di dalam diri kita. Dengan setiap langkah, kita membangun kekuatan dan kebahagiaan yang tidak tergantung pada dunia di sekitar kita. Raka pulang dengan semangat baru, siap menghadapi kegelapan dengan cahaya yang diciptakannya sendiri. Ia merasa lebih kuat dan lebih berdaya, mengingat bahwa dalam setiap cobaan, ada peluang untuk menemukan cahaya yang terpendam di dalam diri. Kini, ia tidak lagi merasa kesepian, karena ia tahu bahwa ia adalah sumber cahaya yang tak terpadamkan, satu yang akan selalu bersinar, bahkan di saat-saat tergelap. Setelah beberapa hari belajar dan merenung di bawah bimbingan Teddy, Raka merasa ada perubahan mendalam dalam dirinya. Pelajaran yang ia terima mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan, memberikan kekuatan baru untuk menghadapi setiap tantangan. Namun, hidup tak selalu sederhana. Raka segera dihadapkan pada ujian yang paling berat, sebuah pilihan yang akan menguji semua yang telah ia pelajari. Suatu sore, saat Raka berjalan kembali dari tempat belajar bersama Teddy, ia menerima sebuah pesan dari temannya Dika. Dengan penasaran, Raka membuka pesan tersebut. Dika menginformasikan tentang sebuah tawaran pekerjaan yang sangat menarik, sebuah kesempatan yang terlihat sempurna, gaji tinggi, lingkungan kerja yang menjanjikan, dan status sosial yang diidamkan banyak orang. Namun, ada satu syarat yang harus Raka penuhi. Ia harus meninggalkan impian besarnya untuk menjadi seniman. Raka terdiam, jantungnya berdegup kencang. Pikiran tentang kesempatan emas ini berputar-putar di kepalanya, membuatnya merasa terjepit antara dua dunia. Di satu sisi, tawaran itu adalah jaminan keamanan dan kesuksesan, sesuatu yang selama ini ia idam-idamkan. Di sisi lain, impiannya sebagai seniman, yang telah ia perjuangkan dengan sepenuh hati, berada dalam bahaya. Malam itu, Raka duduk termenung di bawah bintang-bintang yang berkelap-kelip, memikirkan tawaran itu. Apakah aku benar-benar harus memilih antara impian dan kenyataan? Pikirnya. Ia merasa bingung, bertanya-tanya apakah ia akan dianggap bodoh jika menolak kesempatan ini. Namun, hatinya berteriak, meminta agar ia tidak mengabaikan apa yang telah ia pelajari. Keesokan harinya, Raka kembali menemui Teddy, hatinya dipenuhi kecemasan. "Teddy," ucapnya, suaranya bergetar. "Aku mendapat tawaran pekerjaan yang sangat menjanjikan, tetapi aku harus meninggalkan mimpiku. Apa yang harus aku lakukan?" Teddy memperhatikan Raka dengan tatapan penuh pengertian. "Raka, hidup selalu menawarkan pilihan. Setiap pilihan datang dengan konsekuensinya sendiri. Yang terpenting adalah memilih apa yang selaras dengan hatimu." Raka merasa semakin terbebani. "Tapi bagaimana aku bisa tahu mana yang benar? Apa aku harus mengikuti jalan yang mudah dan aman, atau tetap setia pada impianku yang belum tentu terwujud?" "Dengarkan suara hatimu," jawab Teddy dengan lembut. "Pertimbangkan alasan di balik setiap pilihan. Tanya pada dirimu sendiri, apa yang membuatku bahagia? Apa yang membuatku merasa hidup?" Pilihan bukan sekadar tentang keuntungan material, tetapi tentang kebahagiaan dan makna. Raka terdiam sejenak, mencoba merenungkan kata-kata Teddy. Namun, rasa takut dan keraguan terus menghantui pikirannya. Ia tahu betul bahwa mengikuti mimpinya akan membawa risiko besar. Tanpa jaminan kesuksesan, ia bisa kehilangan segalanya. Namun, di sisi lain, apakah ia rela menukarkan mimpinya hanya demi sebuah kenyamanan yang sementara? Hari-hari berlalu, dan Raka merasakan tekanan dari semua sisi. Dika mendesaknya untuk menerima tawaran pekerjaan itu, mengatakan bahwa kesempatan seperti itu tidak datang dua kali. Teman-teman lain juga menunggu keputusan Raka, membicarakan potensi suksesnya jika ia mengambil jalan tersebut. Raka merasa terjebak dalam sebuah persimpangan yang menyakitkan.
Suatu malam, setelah seharian berjuang melawan pikirannya, Raka pergi ke tepi sungai di desa. Ia memandangi air yang mengalir, merasa gelisah. Dalam kegelapan, ia mulai berbicara pada dirinya sendiri, berusaha mencari jawaban. Jika aku memilih pekerjaan ini, apa yang akan terjadi pada mimpiku? Apakah aku akan merasa puas di kemudian hari? Saat ia merenung, bayangan Teddy muncul di benaknya. Ingat Raka, hidup ini adalah tentang perjalanan, bukan hanya hasil akhir. Setiap keputusan yang kau ambil, setiap langkah yang kau ambil, akan membentuk siapa dirimu di masa depan. Dengan semangat baru, Raka merasakan keberanian mengalir dalam dirinya. Ia mulai merenungkan semua yang telah ia pelajari dari Teddy. Aku ingin hidup dengan keyakinan, dengan kejujuran pada diriku sendiri, gumamnya. Aku tidak bisa mengorbankan impianku hanya untuk kenyamanan. Raka pun memutuskan untuk kembali kepada Teddy, berharap mendapatkan pencerahan lebih lanjut. Teddy, aku telah berpikir panjang tentang tawaran itu. Aku merasa terjebak, tetapi akhirnya aku tahu apa yang ingin aku pilih. Katanya dengan penuh keyakinan. Aku ingin terus berjuang untuk mimpiku, meskipun jalannya sulit. Teddy tersenyum lebar, matanya berbinar dengan kebanggaan. Keputusanmu mencerminkan keberanian dan keyakinan yang kau miliki. Ketika kita memilih jalan yang sesuai dengan hati kita tidak hanya berjuang untuk mimpimu, tetapi juga memberi makna pada setiap langkah yang kita ambil. Raka merasa beban yang selama ini mengganjal di hatinya terangkat. Ia menyadari bahwa keputusan ini bukan hanya tentang pilihan antara dua jalan, tetapi tentang menemukan dirinya sendiri. Dengan mengikutinya, ia berjanji pada dirinya untuk terus berjuang, tidak peduli seberapa sulitnya perjalanan yang harus ia jalani. Terima kasih, Teddy. Aku merasa lebih kuat sekarang, ucap Raka dengan tulus. Aku akan berjuang untuk mimpiku dengan sepenuh hati. Dan ingatlah Raka, Teddy menambahkan, selama kau berjalan dengan keyakinan, kau tidak akan pernah benar-benar sendirian. Cahaya di dalam dirimu akan membimbingmu melalui setiap kegelapan. Dengan kata-kata itu terpatri dalam hatinya, Raka pulang dengan langkah penuh percaya diri, siap menghadapi tantangan yang akan datang. Dalam setiap detak jantungnya, ia merasakan getaran semangat baru, semangat untuk menghidupkan mimpinya dan menjalani kehidupannya dengan integritas. Ia tahu bahwa, meskipun jalan ini mungkin penuh liku, keyakinan dan keberanian akan menjadi bintang penuntun yang akan membawanya menuju tujuan sejatinya. Setelah membuat keputusan penting untuk tetap berpegang pada impiannya, Raka merasa ada sebuah perubahan yang mendalam dalam dirinya. Dia berjalan pulang dengan langkah yang lebih ringan, seolah-olah beban berat yang selama ini menghimpit jiwanya telah sirna. Di tengah jalan, suara gemericik air sungai mengingatkannya pada pelajaran yang telah ia terima dari Teddy. Keputusan untuk memilih keyakinan dan keberanian bukan hanya memberikan rasa lega, tetapi juga kebanggaan tersendiri. Malam itu, saat bintang-bintang berkelap-kelip di langit, Raka merenungkan setiap kata bijak yang pernah diucapkan Teddy. Kemenangan bukan tentang siapa yang mencapai puncak lebih cepat, tetapi tentang siapa yang tetap berjalan dengan keyakinan meski jalannya berat. Kata-kata ini terasa seperti mantra, membangkitkan semangat juangnya. Ia ingat kembali setiap pelajaran yang didapat dari Teddy, tentang burung yang kehilangan sayap, tentang pohon-pohon yang tetap tumbuh meski diterpa badai, dan tentang pentingnya melepaskan kendali. Di dalam hati Raka, semua pelajaran ini mengajarkannya satu hal yang mendasar. Hidup bukanlah tentang menghindari rasa sakit atau kehilangan, melainkan tentang bagaimana kita merespons terhadap tantangan yang datang. Kini, Raka menyadari bahwa ia tidak perlu takut akan ketidakpastian. Kekecewaan yang pernah menyelimutinya seperti kabut tebal, kini mulai menghilang, digantikan oleh cahaya keyakinan yang menghangatkan hatinya. Ketika ia sampai di rumah, ibunya menyambutnya dengan senyuman hangat. Raka merasakan dorongan untuk berbagi pelajaran yang telah ia dapatkan. "Ibu, aku ingin berbicara tentang mimpi dan keyakinan," ucapnya dengan semangat. Ia mulai menceritakan semua yang ia pelajari dari Teddy,
tentang bagaimana keyakinan dapat membawanya melewati masa-masa sulit, dan bahwa impian sejati harus diperjuangkan meski jalan yang dilalui tidak selalu mudah. Ibu Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya bersinar bangga. "Aku selalu percaya kamu bisa melakukannya, Nak. Keyakinan adalah kekuatan yang tidak bisa dilihat, tetapi dapat dirasakan. Ketika kita percaya pada diri sendiri, kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa." Mendengar kata-kata ibunya, Raka merasa semangatnya semakin berkobar. Dia menyadari bahwa perjalanan hidup tidak selalu tentang mencapai tujuan, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh dan belajar dalam setiap langkah yang kita ambil. Keyakinan yang baru ditemukannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menginspirasi orang lain, termasuk keluarganya dan mereka yang sedang berjuang dengan mimpinya masing-masing. Hari-hari berlalu dan Raka mulai aktif kembali dalam dunia seni. Ia melukis dan menciptakan karya-karya yang penuh dengan ekspresi dan emosi. Setiap goresan kuas di kanvasnya adalah wujud dari perjalanan yang telah dilaluinya, suatu refleksi dari pelajaran hidup, rasa sakit, dan harapan. Mimpinya kini bukan sekadar tujuan yang ingin dicapai, tetapi sebuah perjalanan yang penuh makna. Namun, di tengah semangatnya, tantangan tetap datang silih berganti. Raka menghadapi penolakan dan kritik, tetapi kali ini ia tidak lagi merasa rapuh. Ia ingat akan burung yang kehilangan sayap, yang meski tidak bisa terbang, tetap menemukan cara untuk beradaptasi dan menjalani hidup dengan cara baru. Raka tahu bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari proses, dan ia siap menghadapinya dengan hati terbuka. Suatu hari, saat ia sedang menggantungkan lukisannya di sebuah pameran seni lokal, Raka merasakan debar jantungnya meningkat. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan semua yang telah ia capai. Ketika orang-orang mulai berdatangan dan melihat karyanya, Raka menyadari bahwa bukan hanya penilaian mereka yang ia cari, tetapi juga koneksi yang dapat terjalin melalui seni. Dia ingin orang lain merasakan semangat dan makna yang ada dalam setiap karyanya. Saat pameran berakhir, Raka mendapat banyak pujian. Namun, pujian itu bukan yang terpenting baginya. Yang terpenting adalah momen ketika seorang pengunjung menghampirinya dan berkata, "Lukisan ini menyentuh hatiku. Aku merasa terinspirasi untuk mengejar mimpiku sendiri." Raka merasakan aliran kebahagiaan dan kepuasan dalam dirinya. Dia menyadari bahwa keyakinan dan keberanian yang ia pilih bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk memberi semangat kepada orang lain. Ketika malam tiba, Raka kembali ke tempat di mana ia pertama kali bertemu Teddy. Dia menatap langit yang dipenuhi bintang, merasakan kehadiran guru bijaknya. "Terima kasih Teddy," ia berbisik. "Aku menemukan makna sejati dari keyakinan." Dalam hati, Raka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan pernah berakhir. Setiap langkah yang diambilnya ke depan adalah bagian dari petualangan yang lebih besar, satu yang penuh dengan pembelajaran dan penemuan diri. Dengan setiap mimpi yang dikejar, setiap tantangan yang dihadapi, Raka telah menemukan sebuah kebenaran yang mendalam. Keyakinan bukan hanya tentang berharap akan sesuatu, tetapi tentang bergerak maju, meskipun ada ketidakpastian di depan. Dengan semangat baru, ia bersiap untuk menjalani setiap hari sebagai sebuah karya seni, penuh warna dan makna, sebuah lukisan hidup yang diciptakan dari keinginan untuk terus bermimpi dan berjuang. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.